Jelas nggak, Kak, kedengarannya? Jelas kok. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota saya Gusti Fauzia dengan NIM 2305884. Kemudian ada rekan saya yaitu Nur Aini dengan NIM 2305832 dan Alicia Anindya dengan NIM 2305863. Kemudian dengan Fauzia Nadila Nelson Putri dengan NIM 2305878. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang prinsip-prinsip dalam bimbingan dan konseling. Yang mana pada materi pertama yaitu prinsip-prinsip yang akan saya jelaskan sendiri. Nah, jadi gini teman-teman, prinsip berasal dari kata prinsip pra yang berarti yaitu permulaan dengan cara tertentu yang melahirkan hal-hal lain. Kemudian prinsip juga merupakan hasil dari kajian teoritik dan praktis yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan. Nah, jadi apakah itu prinsip bimbingan dan konseling? Dapat disimpulkan bahwa prinsip bimbingan dan konseling ialah pedoman dasar dalam pelaksanaan layanan bimbingan berdasarkan kajian teoritik dan praktik yang membantu individu dalam perkembangannya. Kemudian dalam prinsip-prinsip ini terdapat ada prinsip umum dalam bimbingan dan konseling. Lanjut, Kak. Yang mana pada prinsip umum ini menjadi dasar dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di berbagai lingkungan, terutama di sekolah. Nah, terdapat beberapa prinsip dalam bagian prinsip umum, yaitu yang pertama yaitu berpusat pada individu. Nah, pada hal ini, layanan bimbingan harus berfokus pada kebutuhan dan perkembangan individu, bukan berdasarkan keinginan pembimbing. Yang mana hal ini akan dapat membantu individu untuk mengarahkan dirinya sendiri. Kemudian yaitu membantu individu dalam mengarahkan dirinya sendiri. Dalam hal ini, tujuan bimbingan adalah membangun kemandirian individu dalam menghadapi masalah dan mengambil keputusan yang tepat. Nah, kemudian yaitu sesuai dengan kebutuhan individu. Yang mana tidak semua individu memiliki masalah yang sama, sehingga pendekatan yang digunakan itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kemudian yaitu berkaitan dengan sikap dan tingkah laku. Layanan bimbingan tidak hanya membantu dalam menyelesaikan masalah akademik saja, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku positif dari individu itu. Nah, kemudian yaitu pemberian bantuan harus dilakukan secara fleksibel. Nah, tidak ada pendekatan yang baku. Dalam bimbingan dan konseling, metode harus menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan individunya. Kemudian yaitu evaluasi dan penilaian secara berkelanjutan. Hasil dari bimbingan dan konseling itu harus terus dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Nah, itulah yang dimaksud dari prinsip umum. Kemudian yaitu terdapat prinsip khusus. Nah, pada prinsip kaitan langsung dengan individu penerima layanan bimbingan dan konseling, terutama peserta didik di sekolah. Prinsip khusus terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu melayani semua individu tanpa diskriminasi. Nah, bimbingan dan konseling ini pada semua siswa tanpa membedakan usia, jenis, kemudian agama, suku, ataupun status sosial ekonomi. Nah, bagian yang kedua yaitu memperhatikan perkembangan individu. Bimbingan harus menyesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik, mulai dari usia anak-anak, remaja, hingga dewasa. Kemudian yang ketiga yaitu berpusat pada siswa. Program bimbingan harus berpusat pada siswa. Semua kegiatan bimbingan dan konseling harus bertujuan untuk membantu siswa dalam perkembangan akademik, sosial, dan emosionalnya. Kemudian yang terakhir yaitu keputusan akhir dibuat oleh siswa. Nah, konselor hanya berperan memberikan panduan, tetapi keputusan tetap
ada pada siswa agar mereka bisa belajar bertanggung jawab atas pilihannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan prinsip serta macam-macam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Nur Aini, disilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip khusus yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Yang pertama itu ada tujuan akhir, bimbingan, dan konseling, yang mana ini mendorong kemandirian individu dalam menghadapi kesulitan ataupun permasalahan. Dan yang kedua itu ada keputusan dalam konseling. Keputusan ini dapat diambil oleh konseling harus berdasarkan kemauan sendiri, bukan karena paksaan konselor. Dan yang ketiga itu ada penanganan permasalahan khusus, seperti masalah khusus konseling harus ditangani oleh tenaga ahli di bidang yang relevan. Dan yang keempat itu ada profesionalisme dalam bimbingan dan konseling, dilaksanakan oleh tenaga profesional yang memiliki pendidikan dan pelatihan khusus dalam bidang bimbingan dan konseling. Dan yang kelima itu ada kerjasama konselor dengan guru dan orang tua. Nah, guru dan orang tua memiliki tanggung jawab dalam pelayanan bimbingan dan konseling, sehingga perlu adanya kerjasama dengan konselor. Dan yang keenam itu ada hubungan guru dan konselor. Keduanya berada dalam satu kerangka pelayanan dan harus saling melengkapi untuk mengatasi hambatan dalam proses belajar dan interaksi sosial beserta didikan. Dan yang ketujuh itu ada evaluasi dan pengolahan data. Untuk meningkatkan layanan bimbingan dan konseling, diperlukan program penilaian dan pengumpulan data, hasil pengukuran serta penilaian individu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya yang telah menjelaskan prinsip khusus berdasarkan tujuan. Nah, selanjutnya yaitu prinsip khusus yang berkaitan dengan permasalahan. Kepada rekan saya, disilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip khusus yang berkaitan dengan permasalahan. Nah, jadi ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kehidupan individu. Dan itu tidaklah selalu positif. Ada faktor-faktor negatif yang dapat berpengaruh dan dapat menimbulkan hambatan terhadap kelangsungan perkembangan dan kehidupan individu yang berupa masalah. Pelayanan BK hanya mampu menangani masalah klien secara terbatas yang berkenaan dengan yang pertama yaitu BK berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan konteks sosial dan pekerjaan. Dan sebaliknya, pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu. Di sini berarti BK berfokus pada bagaimana kondisi fisik atau mental seseorang mempengaruhi cara mereka beradaptasi di rumah, sekolah, lingkungan sosial, dan pekerjaan. Sebaliknya, lingkungan juga dapat mempengaruhi kondisi mental dan fisik individu. Selanjutnya, yang kedua yaitu kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang semuanya menjadi perhatian utama pelayanan BK. Dalam hal ini, perbedaan dalam hal sosial, ekonomi, dan budaya dapat menyebabkan masalah pada seseorang. Oleh karena itu, BK berperan dalam membantu individu menghadapi masalah yang timbul akibat perbedaan tersebut. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan tentang prinsip khusus yang berkaitan dengan permasalahan.
Nah, selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Fauzia, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya pengorganisasian dalam bimbingan dan konseling. Pengorganisasian dalam BK adalah proses penataan sumber daya manusia, tugas, serta sarana dan prasarana agar layanan BK dapat dilaksanakan dengan baik. Bentuk pengorganisasian dan bimbingan konseling di sekolah terdapat 3. Yang pertama itu struktur organisasi BK di sekolah. Pengorganisasian BK memerlukan struktur yang jelas agar layanan dapat berjalan dengan baik. Dalam sekolah, layanan BK melibatkan berbagai pihak seperti yang pertama, kepala sekolah, di mana kepala sekolah bertanggung jawab dalam pengawasan dan koordinasi program BK, menyediakan sarana dan prasarana bagi layanan BK, dan menentukan kebijakan dan mendukung pelaksanaan layanan BK. Yang kedua, wakil kepala sekolah, di mana mendukung kepala sekolah dalam aspek kebijaksanaan dan administrasi BK dan memberikan informasi mengenai kebutuhan layanan BK di sekolah. Yang ketiga, guru BK, di mana guru BK tersebut bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan BK, memberikan bimbingan akademik, sosial, dan karir kepada siswa, dan melaksanakan asesmen untuk mengidentifikasi masalah siswa. Yang keempat, guru mata pelajaran, di mana guru mata pelajaran ini berperan sebagai pendamping dalam mengidentifikasi siswa yang mengalami masalah akademik atau pribadi, dan berkoordinasi dengan guru BK dalam memberikan dukungan kepada siswa. Yang kelima, staf administrasi sekolah, di mana staf administrasi sekolah tersebut membantu pencatatan data siswa yang menerima layanan BK dan menyediakan dokumen pendukung layanan BK. Yang keenam, orang tua dan komunitas sekolah, di mana orang tua dan komunitas sekolah itu mendukung perkembangan siswa dengan berkolaborasi dalam melayani BK dan membentuk mengidentifikasi permasalahan siswa di luar lingkungan sekolah. Yang kedua, bentuk pengorganisasian, sistem dan mekanisme pengorganisasian BK, di mana pengorganisasian dalam BK di sekolah mencakup beberapa aspek utama. Yang pertama itu perencanaan layanan BK, di mana perencanaan layanan BK tersebut, program BK direncanakan berdasarkan kebutuhan siswa dan kepala sekolah dan guru BK menyusun rencana tahunan dan bulanan untuk layanan BK. Yang kedua, pelaksanaan layanan BK. Guru BK itu melakukan bimbingan individu dan kelompok sesuai dengan permasalahan siswa, dan guru BK bekerja sama dengan guru mata pelajaran dalam memberikan dukungan kepada siswa. Yang ketiga, koordinasi dan evaluasi. Kepala sekolah mengawasi jalannya layanan BK dan evaluasi berkala dilakukan untuk meningkatkan efektivitas layanan BK, dan rapat koordinasi antara guru BK, guru mata pelajaran, sekolah. Yang pertama itu kurangnya pemahaman kepala sekolah dan guru tentang peran BK. Yang kedua, minimnya fasilitas BK seperti ruang konseling yang tidak strategis, kurangnya koordinasi antara guru BK dengan guru mata pelajaran. Di sini solusi yang dapat kita lakukan, yang pertama, sosialisasi tentang pentingnya layanan BK kepada kepala sekolah dan guru mata pelajaran. Yang kedua, meningkatkan sarana prasarana BK seperti menyediakan ruang khusus untuk konseling individu dan kelompok. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi antara guru BK, guru mata pelajaran, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung perkembangan siswa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Fauzia. Nah, itulah teman-teman yang dapat kami menjelaskan terkait tentang prinsip-prinsip BK yang berkaitan dengan peserta didik. Nah, sekian dari presentasi kami hari ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.